Alhamdulillah kita semua masih dapat diberikan nikmat sehat afiat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan untuk menjumpai bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang mulia, bulan yang agung. Yang mengatakan demikian adalah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, qad ja'akum syahrun mubarak, telah datang kepada kalian bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang agung, bulan yang mulia. Yang mengatakan demikian adalah makhluk Allah yang maha mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntung kita selaku umat Nabi Muhammad, beruntung kita selaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Allah jadikan bulan Ramadan ini alladzi faddalana bi syahri Ramadan. Allah memberikan keutamaan pada kita dengan bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh dengan keberkahan. Bagaimana enggak berkah bulan Ramadan? Di dalam bulan Ramadan Allah Ta'ala melimpahkan begitu banyak karunia-Nya. Di dalam bulan Ramadan begitu banyak ganjaran pahala ibadah yang kita bisa dapatkan. Pintu-pintu surga dibuka oleh Allah, pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kekhususan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan adanya bulan suci Ramadan. Maka bulan Ramadan ibarat air hujan yang turun membasahi bumi. Kalau ada dalam satu tahun ada satu pohon yang kagak terkena air hujan, kita bisa lihat pastinya pohon tersebut kering kerontang. Daunnya yang tadinya warna hijau berubah menjadi warna kuning kecoklatan gara-gara ketutup sama debu, ketutup sama kotoran. Tapi lihat hadirin, ketika air hujan itu turun menyirami pohon tersebut, pohon yang tadinya kering kerontang jadi dilihatnya segar. Daun yang tadinya kuning kecoklatan ketutup sama kotoran berubah lagi, balik warnanya jadi hijau. Begitulah bulan Ramadan untuk kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan satu bulan ini di dalamnya ada hujan rahmat kasih sayang Allah khusus untuk umat Nabi Muhammad. Allah jadikan satu bulan tersebut ada hujan ampunan maghfirah khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan kita sia-siakan kesempatan yang agung, yang mulia ini yang Allah berikan kepada kita selaku umat Nabi Muhammad. Kita ambil keutamaannya, kita raih, kita kejar, kita tampung kucuran rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan yang berkah ini. Dengan kita berpuasa ibadah di bulan suci Ramadan, Allah Ta'ala akan ampunkan segala dosa-dosa kita. Di dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan, wahtisaban, dengan keikhlasan dan juga kesabaran. Ada ikhlas, ada sabar dalam ihtisab, semata-mata mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, yang dikejar cuma ridhonya Allah. Dengan dia berpuasa memiliki keimanan, dengan keyakinan, dengan kesabaran dan semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Allah taala akan ampunkan segala dosa-dosanya yang telah ia kerjakan pada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi satu keutamaan bulan suci Ramadan, fadilah dengan kita berpuasa yang dikatakan oleh Syekh Abdullah Sirajuddin Al-Husaini di dalam kitabnya As-Siyam, bahwa dengan kita puasa takfirul khotoya wad dzunub, Allah akan melebur, menghapuskan segala macam dosa dan juga kesalahan yang telah kita perbuat. Enggak cuma sampai di situ. Allah jadikan adanya perintah puasa di bulan Ramadan semata-mata hanya untuk la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Tapi yang menjadi pertanyaan pada kita, selama kita puasa, seumur hidup kita melaksanakan puasa 1 bulan dalam setahun,
Ada yang udah belasan kali kita puasa. Ada yang bahkan puluhan tahun dia puasa. Apa yang kita dapatkan dari puasa Ramadan kita setiap tahunnya? Sudahkah meningkat ketakwaan dan keimanan kita pada Allah? Seberapa besar dan banyaknya ketaatan yang telah kita perbuat sebab dari puasa yang telah kita kerjakan? Apakah selama ini puasa kita hanya yang kita dapatkan rasa lapar dan dahaga? Apakah yang selama ini yang kita lakukan hanyalah puasa lahir bukan puasa batin? Yang seharusnya yang kita ada peningkatan di dalam tahun ke tahunnya yang kita lakukan dalam puasa ibadah kita. Yang tadinya puasa kita hanya menahan rasa lapar, hanya menahan rasa dahaga, meningkat menjadi puasa batin, menjaga hati kita dari segala macam bentuk kemaksiatan dan dosa. Dengan puasa kita menjaga hati kita agar tidak jauh dari Allah. Dengan puasa kita menjaga hati kita perbaiki hati kita agar tidak ada benih-benih yang dapat menimbulkan adanya penyakit hati di dalam hati kita. Dengan puasa kita jauh dari sombong, dengan puasa kita jauh dari hasad, dengan puasa kita jauh dari dengki, iri hati, dengan puasa kita jauh daripada ujub, jauh daripada kata malas beribadah, dengan puasa kita jauh daripada segala macam bentuk penyakit yang menimbulkan hati kita kotor dan gelap jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan puasa ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan harusnya meningkat ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah. Kita muhasabah diri kita introspeksi diri kita sampai mana ujung puasa kita. Tahapan puasa kita sudah sampai mana? Sudahkah bersih hati kita dengan kita berpuasa di bulan suci Ramadan? Ketahuilah yang namanya kebaikan itu bukan hanya sekedar melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah, tetapi kebaikan yang sesungguhnya adalah meninggalkan segala macam bentuk keburukan. Saya tutup dengan satu syair. Mal khairu saumun yatubu shaimuna lahu wala salatun wala sofun alal jasad. Kebaikan itu bukanlah dengan puasa orang-orang yang berpuasa, bukanlah dengan sholat, bukanlah dengan pakaian yang dia kenakan. Wa innama huwa tarkus syarri mutarihan nafdukas sadra min gilli wa min hasadi. Tetapi sesungguhnya kebaikan itu adalah meninggalkan segala keburukan, lalu membersihkan hatinya daripada sifat dengki dan juga kebencian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.